perjamuan Tuhan, perjamuan Paskah yang dilakukan oleh bangsa Israel pada Keluaran 12. Coba kalau kita lihat di Keluaran 12, nanti saudara baca sendiri, orang Israel itu merayakan Paskah, ya. Dan cara merayakan Paskahnya itu di rumah mereka untuk satu keluarga. Kalau keluarganya jumlahnya kecil, hanya 4 orang, misalnya kan, atau 5 orang, jumlahnya kecil. Kalau merayakan Paskah itu mereka potong domba, potong anak domba. Nah, anak domba itu masa mau dimakan cuma 4 orang, nggak mungkin. Makanya mereka kemudian beberapa keluarga kumpul jadi satu, mereka makan daging domba itu bersama-sama. Itulah perjamuan Paskah. Jadi di rumah bersama-sama, apalagi ada yang miskin ini nebeng sama yang punya uang, sama orang yang kaya, sehingga yang miskin ini bisa merayakan perjamuan Paskah. Nah, satu perjamuan Paskah itu dilakukan di rumah, ya, di zaman Keluaran itu di rumah, ingat-ingat. Kedua, mereka dilakukan yang miskin ikut yang kaya. Melakukan itu. Kita sebaiknya buka saja ya Keluaran 12 ya, jadi supaya tahu. Nah, tadi saya baru saja dapat saran ya dari beberapa teman, harusnya kalau materi-materi gini dibuat PowerPoint-nya, karena saya pikir karena kita mau diskusi ya, jadi saya nggak perlu bikin seperti ini. Coba lihat ya, ayat 3. Bulan ini akan menjadi permulaan segala. Lihat ya, judulnya ini adalah tentang perayaan Paskah. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ya, ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan diambillah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Lihat ayat 4. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya terdekat rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan untuk keperluan tiap-tiap orang. Jadi bergabung ya, anak domba itu kesehatan dan seterusnya. Jadi itu satu di rumah, dua mereka boleh bergabung tetangganya. Karena tetangganya kan sesama Yahudi, sesama orang Israel juga, ya kan. Nah, itu penting sekali. Satu itu, jadi mereka bergabung. Nah, di dalam, kalau saudara baca di dalam ayat tersebutnya, yang miskin itu boleh gabung sama yang punya uang, karena tidak semua orang punya anak domba, ya kan? Itu boleh gabung. Nah, sekarang kita buka yang perjamuan Paskahnya Yesus. Perjamuan Paskah yang Yesus lakukan persis sama dengan perjamuan Paskah yang dilakukan oleh para murid. Ya, lihat di Keluaran 26. Yesus makan Paskah dengan muridnya. Keluaran Matius 26, lihat ayat 17. Pada hari pertama hari raya tak beragi. Tadi ya Keluaran 12. Datanglah murid-murid Yesus kepadanya. Di manakah engkau kehendaki kami membesarkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu, orang tertentu itu ya. Katakan padanya, pesan guru waktu aku hampir tiba di dalam rumahmu. Aku akan merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Jadi di rumah, padahal mereka ada di Yerusalem. Kenapa nggak di Bait Allah merayakannya? Karena memang perjamuan Paskah itu tidak dirayakan di Bait Allah, tapi dirayakan di rumah keluarga. Karena ada tujuannya, ya. Lalu para muridnya melakukan seperti yang dilakukan Yesus pada mereka, membesarkan Paskah. Sampai hari ini orang Yahudi merayakan Paskah bukan di Bait, bukan di sinagog, tapi mereka melakukan perjamuan Paskah itu di rumah mereka masing-masing bersama keluarganya. Dan itu benar-benar perjamuan Paskah itu bukan imlek, bukan pakai hosti kecil-kecil sama anggur kecil. Mereka benar-benar makan malam. Setelah hari malam Yesus duduk makan bersama dengan kedua belas murid itu. Ya, jadi ingat Yesus itu merayakan perjamuan benar-benar makan malam. Makanya di dalam bahasa Inggris lebih bagus, the Lord's Supper, perjamuan Tuhan, ya, atau the Last Supper, perjamuan terakhir.
Yesus. Dan kemudian Yesus berkata nih, lihat ya, Yesus berkata di dalam sama seperti di Korintus tadi ya. Dan ketika mereka mereka sedang makan, lagi makan, benar-benar makan, Yesus mengambil roti itu, diambil, ucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab ini darahku dan darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, nah kalau saudara lihat tadi. Ini kalau saudara buka di dalam Lukas, ya, Lukas. Nah, lihat ini ya. Ada hal yang penting, mengapa terus kemudian kita merayakannya? Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecah dan memberikannya kepada mereka. Di dalam Lukas 22 ya, ayat ke-19. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Jadi kita disuruh melakukannya untuk menjadi peringatan. Demikian juga waktu ambil cawan ya. Ini dilakukan untuk menjadi peringatan. Nah, kemudian gereja hanya melakukan peringatannya dengan mungkin bagi hosti kecil-kecil sama kasih cawan anggur. Dan mereka melakukan dalam jumlah yang massal. Nah, kalau saudara lihat kata memecah-mecah roti itu di kisah para rasul yang kedua, ya. Memecah roti itu ada di kisah rasul 2. Kalau saudara lihat kisah rasul 2. Iya, benar kisah rasul 2 ya. Nah, lihat ayat ke 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing. Memecahkan roti yang sama, tapi di rumah masing-masing. Mengapa? Nah, lihat, kalau saudara buka ya, di ayat sebelumnya, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di zaman itu banyak sekali orang miskin di Israel karena mereka sedang di bawah pendudukan Roma, penjajahan Roma. Nah, kemudian banyak yang miskin bahkan makan aja nggak bisa, makanya mereka memecah roti, ngundang tetangganya yang miskin itu makan di rumahnya. Ya, dan mereka secara bergilir dan makan bersama-sama. Jadi mereka kumpul, mereka sedang bersatu bersehati, mereka selalu makan bersama-sama. Nah, ini kan masih orang Yahudi semua nih, yang misalnya Rasul 2 ini kan ceritanya orang Yahudi semua. Jadi mereka tahu itu adalah sebuah tradisi Paskah yang kemudian dilakukan setiap hari karena Yesus berkata, lakukanlah untuk mengingatkan aku. Jadi mereka melakukannya tiap hari malam di zaman kisah Rasul 2. Ya. Dulu itu ada yang pernah nanya ke saya ini kan, makanya saya ini bahas tentang perjamuan suci yang benar yang mana. Nah ini saya ceritain. Nah kemudian di dalam 1 Korintus 11 tadi juga dilakukan untuk orang-orang ex-pagan yang kemudian jadi Kristen. Di Korintus itu jemaatnya bukan orang Yahudi ya, tetapi jemaat pagan, benar-benar dari orang Yunani. Nah mereka melakukannya dengan apa? Pesta pora. Makanya dibilang tadi, makanya nggak sedikit yang sakit dan bahkan mati. Kenapa? Ya karena tiap hari mereka makan pesta pora. Yang gemuk makin gemuk. Jadi mereka makan, orang Yunani itu kalau makan itu benar-benar hedonisme. Ya kalau saudara lihat cara orang Yunani makan itu hedonisme. Mereka makan sampai muntah-muntah. Ya, sampai seperti itu. Kalau saudara lihat di itu ya, itu bagus ya film-film Hollywood yang sekarang kalau menceritakan mereka lagi makan itu mereka tuh bisa sampai muntah-muntah kalau makan itu saking rakusnya. Nah zaman itu seperti itu,
Makanya bilang kamu tuh memalukan dirimu kepada orang-orang yang lapar, yang lapar itu yang miskin. Harusnya memecahkan roti itu bersama-sama, dilakukan bersama-sama untuk kita masih makan orang-orang yang miskin juga, sehingga kita memecah roti kita bagi orang-orang miskin. Nah, itu yang ajaran Yesus untuk mengingat akan Yesus, apa? Kasih makan yang miskin. Nah, memecah roti itu seperti itu. Kita berbagi roti kita, berbagi kehidupan kita kepada orang-orang yang mampu di rumah kita. Nah, itulah namanya perjamuan Tuhan yang benar. Bukan ritual di dalam gereja seperti saat ini. Makanya akhirnya ketika saudara melakukan ritual di dalam gereja saat ini, ketika saudara merasakan perjamuan suci yang di dalam gereja, saudara berpikir saudara sudah melakukan komuni, bersekutu dengan Yesus. Padahal enggak, itu saudara dibawa kepada ilusi agama. Dan ilusi ini berasal dari tradisi Dewa Dionysius, Dewa Anggur. Kenapa? Karena memang itu ada tradisi sana, tradisi itu yang seperti itu persis adalah tradisinya orang Yunani, tradisi agama pagan Yunani. Ya, nah kalau saudara mau melakukan yang benar sesuai dengan Alkitab, saudara lakukannya di rumah masing-masing, membuka pintu rumah Anda bagi anak-anak yatim, bagi saudaramu yang lapar, bagi orang kekurangan.